saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya diktikan kepada kalian. Ingat, dengarkan ya, dengarkan. Mudah kok penjelasannya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Judul yang akan kita bahas pada saat sekarang ini adalah mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis dalam keuangan syariah antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ini salah satu contohnya apa di situ? Kerjasama bisnis. Siapa yang bekerja sama dalam bisnis tersebut? Sahibul mal. Apa itu sahibul mal? Pemilik modal. Dan bekerja sama dengan siapa? Mudharib. Siapakah mudharib? Pengelola usaha. Salah satu contohnya Eko. Eko punya modal. Nah, kemudian Eko itu butuh yang namanya mitra kerja. Siapakah mitra kerjanya? Yang bisa mengelola usahanya Eko, yaitu Eko. Nah, kemudian itu adalah kerjasama di antara Eko dan Coba Eko disebut apa itu? Sahibul mal, pemilik modal. Sedangkan Irfan disebut mudharib. Mudharib itu apa? Pengelola usaha. Makanya dalam ekonomi syariah itu disebut juga dengan mudharabah, kerjasama antara bisnis, antara orang yang memiliki modal atau sahibul mal dengan orang yang pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan. Ingat ya, di situ sahibul mal itu memiliki modal. Untuk apa di situ diinvestasikan? Coba siapa yang berinvestasi itu apa dulu? Apa yang dimaksud dengan investasi? Penanaman modal. Eko itu menginvestasikan modalnya atau dananya untuk kerjasama bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Makanya di situ sahibul mal atau pemilik modal untuk menginvestasikan dananya. Sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan yang mengelola usahanya bertanggung jawab dalam pengelolaan usahanya. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang disepakati. Ya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, dalam mudharabah di sini, ingat ya, perhatikan. Dalam mudharabah di sini, kalau misalkan untung, maka untungnya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana kalau rugi? Maka sepenuhnya ditanggung oleh sahibul mal. Siapakah itu? Pemilik modal. Makanya orang apa? Sebagai pengelola usaha mereka tidak ikut tanggung jawab kalau misalkan terjadi kerugian. Kenapa? Karena dananya sepenuhnya ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal. Tuh. Lebih detail, pemilik modal itu apa? Pihak yang menyetor modal atau dana untuk diinvestasikan. Jadi yang dimaksud dengan pemilik modal itu adalah orang yang menginvestasikan dananya untuk usaha atau bisnis. Selanjutnya pengelola usaha, mudharib apa itu? Pihak yang bertanggung jawab mengelola dan menjalankan usaha dengan modal yang diberikan. Jadi kalau misalkan di antara kalian dipercaya oleh investor untuk mengelola usahanya, maka kalian sudah termasuk kepada mudharib. Makanya mudharib tanggung jawabnya apa di sini? Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap usaha yang dijalankan. Ini mudharib. Yang selanjutnya poin yang ketiga adalah bagi hasil. Bagi hasil apa maksudnya di sini? Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati di awal. Jadi salah satu contohnya misalkan Eko tadi sudah bekerja sama dengan Irfan. Kemudian Eko itu membuat kesepakatan dengan Irfan. Kalau misalkan nanti dapat untung 3 juta, punya kamu 1 juta, punya saya 2 juta. Itu namanya apa? Sesuai dengan kesepakatan di awal.
Makanya setiap perjanjian bisnis itu harus sesuai dengan kesepakatan. Biar apa nanti? Biar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Bagaimana kesalahpahamannya? Salah satu contohnya, setelah hasil diberikan hasilnya oleh Eko kepada Ervan. Kemudian Ervan mengeluh karena cuma dikasih segini. Itu akibat dari tidak terjadinya yang namanya kesepakatan awal. Makanya di sini penting kita belajar tentang ekonomi syariah, khususnya mudharabah di sini, agar supaya nanti mengantisipasi yang namanya kesalahpahaman. Bagaimana kalau terjadi kesalahpahaman? Bisa jadi terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, ataukah menjadi perpecahan. Jangankan usahanya, orangnya juga hubungannya itu tidak baik. Makanya di sini kita belajar tentang ekonomi syariah, khususnya mudharabah, agar supaya terjalin kerjasama yang baik, yang berkepanjangan atau berkelanjutan. Kerugian, bagaimana jika usaha mengalami rugi? Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Nah, jadi kalau misalkan nanti seperti yang saya contohkan tadi, jika misalkan pemilik modal itu rugi, maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, shahibul mal. Bagaimana prinsipnya? Prinsip mudharabah merupakan bentuk kerjasama yang menekankan pada berbagai risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Setiap usaha pasti ada risiko. Makanya kalau tidak mau risiko, ya tidak usah usaha. Itulah. Setiap pekerjaan penuh juga dengan risiko. Karena antara hasil dan rugi itu karena bisa saling berdampingan. Ya, seperti itu. Orang kalau misalkan ngalah hasil melolok masa bisa? Manajemen yang terbaik manajemennya pasti di kemudian hari akan mengalami yang namanya rugi. Memang seperti itu. Makanya di situ sedang usaha pasti risiko kerugian itu norok saja. Meskipun cuma sedikit. Contoh penerapan mudharabah digunakan dalam berbagai sektor. Nanti di sini mudharabah digunakan dalam berbagai sektor seperti perbankan. Kenapa dengan perbankan di situ? Salah satu contohnya bank ingin bekerja sama dengan pengelola usaha. Kemudian bekerja sama nanti kalau hasil itu dibagi hasil. Atau juga nasabah ingin bekerja sama dengan bank untuk diinvestasikan dalam bisnis. Makanya nanti kalau misalkan hasil itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya sektor perbankan. Mudharabah di sini juga dilihat dari berbagai sektor, bukan hanya perbankan, melainkan investasi. Investasi itu apa tadi? Penanaman modal. Kerjasama dengan orang untuk investasi dalam bisnis. Selain investasi juga asuransi. Tahu asuransi enggak? Asuransi, ada asuransi kematian, ada asuransi kecelakaan atau kebakaran dan juga sebagainya. Itu namanya asuransi. Ya. Keuntungan mudharabah. Kita di sini mengaplikasikan yang namanya ilmu mudharabah dalam ekonomi syariah. Apa keuntungannya? Memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan simpanan konvensional. Kita mengaplikasikan ilmu tentang mudharabah di situ untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Itu urusan bisnis. Bisnis kadang untung, kadang mengalami sedikit. Seperti itu bisnis. Makanya di situ kita berharap kita mengaplikasikan mudharabah di sini ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan simpanan konvensional. Karena nasabah ikut berbagi keuntungan dari hasil investasi. Nasabah itu kalau misalkan sudah hasil, maka dia berbagi dengan mitranya, berbagi dengan kliennya. Keuntungan mudharabah yang kedua, memfasilitasi bagi hasil yang disepakati
sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi kalau misalkan keuntungannya di situ, keuntungan kita mengaplikasikan yang namanya mudharabah apa di situ, bahwasanya keuntungannya memfasilitasi bagi hasil. Siapa di situ? Yaitu orang yang bekerja sama. Membantu dalam mengembangkan usaha yang halal dan produktif. Kita belajar tentang mudharabah di sini agar supaya kita bisa tahu yang mana yang halal, yang mana yang tidak halal, yang mana yang diperbolehkan, yang mana yang tidak diperbolehkan. Makanya dengan adanya mudharabah di sini ada yang namanya pengembangan usaha dan juga memberikan bantuan kepada orang yang masih belum dapat bekerja. Contoh orang yang punya modal, sedangkan orang yang masih belum ada modal mereka susah mencari yang namanya pekerjaan. Makanya orang yang punya modal tersebut bekerja sama dengan orang yang butuh kerja. Itu namanya siapa? Mudharib. Yaitu ya, sebagai pengelola usaha. Lanjut di situ mudharabah juga dikenal dengan sebutan lain. Yang pertama apa di situ? Akad mudharabah. Perjanjian kerjasama bisnis berdasarkan prinsip mudharabah. Seperti yang tadi, kerjasama bisnis antara sahibul mal dan juga mudharib, antara pemilik modal dan juga pengelola usaha. Itu namanya akad mudharabah. Yang kedua, sebutan dari mudharabah di situ yang kedua, pembiayaan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip mudharabah seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah. Jadi beri bantuan dalam bentuk apa di situ? Pembiayaan, memberikan dana, menginvestasikan dana atau modal kepada orang, disuruh dikelola. Makanya di situ pembiayaan usaha kecil dan menengah. Ada usaha kecil, ada juga usaha menengah. Kecil dilihat dari apanya? Dilihat dari besar kecilnya usaha, bisa dilihat dari banyak atau sedikitnya karyawan, atau juga dilihat dari modalnya, besar apa tidak modalnya. Itu usaha kecil, usaha menengah, usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, sebutan dari mudharabah yang ketiga itu apa di sini? Tabungan mudharabah. Produk simpanan yang berbasis prinsip mudharabah di mana nasabah ikut berbagi keuntungan. Jadi di sini karena ada yang namanya produk simpanan yang berbasis prinsip mudharabah di mana nasabah ikut berbagi keuntungan di dalamnya. Kalau sudah mendapatkan keuntungan maka nasabah ikut berbagi keuntungan dengan mitra kerjanya. Itu ya. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Nah, coba Eko. Saya tanya kepada Eko, yang dimaksud dengan mudharabah apa Eko? Nah, coba mudharabah itu apa? Coba Eko mudharabah. Coba Dayat mudharabah apa Dayat? Kerjaan. Dayat mudharabah itu apa Dayat? Yang kerja sama, terus pengelola usaha. Coba Iis, sahibul mal. Siapakah sahibul mal Iis? Pemilik modal. Kalau mudharib, pengelola usaha. Itu ya. Ya. Coba Aril, bagaimana bagi hasil di dalam mudharabah? Bagaimana Aril? Yuk. Coba bagi hasilnya bagaimana Aril? Coba siapa yang tahu? Sesuai kesepakatan di awal. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Coba saya tanya lagi, siapa yang bisa jawab sekarang? Bagaimana kalau usaha itu rugi? Siapa yang menanggung kerugiannya? Pemilik modal. Pemilik modal atau dana. Betul ya? Jadi itu ya.
Coba, bagaimana keuntungan kalau misalkan kita mengaplikasikan yang namanya mudharabah? Yuk, coba keuntungannya apa di situ? Kita mengaplikasikan mudharabah dalam bisnis, apa keuntungannya? Berbagi keuntungan. Kita mengaplikasikan ilmu-ilmu tentang syariah, gitu ya. Yang kedua, mengembangkan usaha. Itu ya. Jadi kita belajar tentang mudharabah seperti itu ya. Kita belajar tentang mudharabah. Ya. Itu ya. Coba di sini ya. Di sini saya berikan contoh. Di sini saya berikan contoh, kemudian nanti dijawab. Ya. Ada dua orang di situ saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah sahibul mal, pemilik modal. Yang kedua adalah mudharib. Siapa mudharib? Pengelola usaha. Pada saat perjalanan usahanya ternyata usahanya itu bangkrut. Kemudian siapakah yang mengalami kerugian sepenuhnya? Lalu kemudian apa tanggung jawab dari mudharib? Tanggung jawab dari mudharib itu apa? Kalau misalkan diberikan yang namanya investasi bisnis, tanggung jawabnya apa? Menjalankan usaha. Jadi mudharib karena apapun yang terjadi menjalankan usaha, karena sudah dipercaya oleh sahibul mal, oleh pemilik modal. Seperti itu caranya berbisnis. Jadi kita bisa tahu yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Ingat, perhatikan di sini bahwasanya di dalam mengelola usaha di situ kita harus perhatikan apa dulu? Keadilan. Apa makna dari keadilan itu? Kalau misalkan mitra kerja kita jangan pernah dirugikan. Bagaimana kalau rugi? Harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Bagaimana kalau untung? Harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Itu gunanya yang namanya musyawarah di dalam bisnis. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat, baik jiwa dan juga raga. Semoga kita selalu dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan juga mendoakan guru-guru kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup juga, dan juga mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita mendoakan kedua orang tua kita, sebutkan di dalam hati siapa saja, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sebutkan. Kita ngirim Fatihah kepada beliau semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga, kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita. Ya. Karena ada yang guru rohani, ada yang guru jasmani, ada yang gurunya hati, ada banyak. Semuanya umum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fatihah yang selanjutnya kirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir, semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kalau berdoa langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya. Saya cuma ingin mengatakan kepada kalian, utamakan dulu berdoa. Sebelum usaha berdoa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha dan tawakal. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.